Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan part kedua. Di part sebelumnya itu saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat animasi menggunakan animation preset, animasi teks ya khususnya ya, dengan animation preset, dan satu lagi dengan menggunakan animate text. Nah, keduanya bisa saling melengkapi. Saya berikan contoh kemarin menggunakan ini ya, animate, kemudian kita klik di sini, kemudian kita milih salah satu. Misal kita coba lagi, misal rotation gitu ya. Oh ya, sorry, rotation di sini akan berbeda dengan rotation pada transformasi. Kalau rotation pada transformasi itu yang dirotasi itu adalah keseluruhan teks. Tapi kalau rotation di sini ini akan per karakter. Coba ya kita klik ya. Nah, di sini ada range selector, oke. Ada range selector. Kita coba ganti-ganti, ini 0 aja. Nah, kayak gini. Ada kayak gini nih. Nah, ini rotasi X, rotasi Y. Jadi ini per karakter, bukan per ini lagi ya, bukan per apa namanya, bukan per satu-satuan teks kayak gini enggak. Tapi kalau di animate text itu yang di untuk rotation itu yang dirotasi itu per karakter, bukan per teks. Oke, saya Ctrl Z. Nanti bisa kalian explore mandiri, silahkan dieksplor sendiri-sendiri saja. Nah, pada kesempatan kali ini saya sebenarnya ingin memfokuskan bagaimana cara membuat ini ya, cara membuat animation pad animation. Nah, atau mungkin lebih sering kita sebutnya dengan motion pad. Nah, itu cara kalau misalkan sudah pernah melihat video yang sebelumnya, mungkin ada teks bergerak dari kiri kemudian ke bagian tengah, itu kurang lebih seperti itu. Akan tetapi di sini kita coba untuk mengubah bentuk pad dari itu tadi, pergerakan si objeknya. Oke. Untuk yang pertama, kita sudah membuat teks ini. Kemudian selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengimport yang berikutnya, mengimport footage berikutnya. Kita minimize dulu ya ini ya. Kita collapse dulu semuanya. Kemudian kita klik ini, GIS PNG. Kita klik double klik. Nah, ini nih, gambar ini nih. Gambar apa ini? Gambar origami. Nah, ini kita coba untuk masukkan ke sini. Kemudian di atasnya teks mungkin ya. Nah, seperti ini. Saya akan mencoba untuk membuatnya bergerak dari sini kemudian ke sini. Nah, kita arahkan ke 0,0 second dulu, detik ke 0. Atau mungkin dari sini aja ya. Nah, mungkin setelah tulisannya muncul baru muncul gambarnya gitu. Baru muncul si burungnya ini, si origami burung. Nah, caranya seperti apa? Seperti biasa kita bisa menggunakan transformasi position, yang ditransformasi itu nanti position. Kita klik ini ya, GIS PNG 0902, kita transformnya kita expand, kemudian letakkan ini di current time indikatornya, kita letakkan di detik kedua ya. Kemudian kita klik position, kita klik oke. Nah, ini ngelock posisinya pertama kali pasti akan ada di sini. Sampai kemudian detik kedua mulai saya buat gerakan sampai detik ke 4 mungkin ya, di sini ya. Di sini saya geser ke
sini. Nah, seperti yang kita lihat nanti di sini ada, ini kita sebut PATH, oke, path. Kita akan buat motion atau gerakan mungkin dari sini ke sini, tapi path-nya kita ubah bentuknya. Nah, seperti apa caranya? Kita coba untuk play terlebih dahulu mungkin ya, buat buat menginspeksi. Kita space, kita pencet space, klik, tak, oke. Nah, seperti itu. Saya space lagi, saya balik ke detik ke 0. Masih ingat ini ya, masih ingat motion blur ya, supaya gerakannya nanti gerakan objeknya jadi blur. Kita klik di sini, motion blur kita aktifkan. Nah, ini kita aktifkan, klik. Kemudian di sini juga kita aktifkan enable motion blur. Oke. Jadi nanti yang ditandai sebagai enable motion blur nanti akan seolah-olah gerakannya itu nggak kaku banget gitu loh, nggak kaku tek, tapi seolah-olah continuous. Kita cek lagi spasi. Oke, lebih halus daripada yang tadi, lebih kelihatan halus daripada yang tadi. Oke, saya spasi kembali, kemudian saya cek di sini. Ini mungkin kepanjangan ya, dari sini ke sini harusnya mungkin cukup butuh 1 detik. Ini saya geser aja kalau gitu ke detik ketiga. Oke, klik, kemudian drag, geser ke detik ketiga. Kita play ulang. Set. Masih kepanjangan ternyata. Kita geser lagi sampai ke sini mungkin. Kita play ulang. Set. Oke. Nah, kita lihat di bagian sini, di bagian ini nih ya. Ini ada semacam controller untuk bagian belakang dan bagian depan ini. Coba kita klik, ada lingkaran ini ya. Kita klik, kemudian kita drag ke atas. Kita klik drag misalkan ke arah yang kita suka, misal ke sini gitu. Kemudian di sini juga ada nih titik ini nih. Nah, ini bisa kita klik drag. Nah, ini akan mengubah mengubah path dari gerakan yang kita bikin. Kita coba dari detik ke 0. Spasi. Iya. Jadi bentuknya seperti itu tadi. Atau mungkin kita lebih kita buat jadi lebih ekstrim lagi ya. Kayak gini. Kita kembali, kita cek spasi, set, oke. Ini bagaimana cara mengubah motion pad. Nah, kita lihat di sini ada semacam garis-garis putus-putus ini ya, garis-garis putus-putus. Nah, ini sebenarnya efeknya apa? Garis putus-putus ini semakin pendek, biasanya kita cek dulu ya. Misalkan, Ctrl Z. Misalkan saya taruh di sini, kemudian garis-garisnya saya bikin lebih pendek gitu. Caranya memendekkan mungkin kayak gini ya. Kemudian motionnya kita ganti, yang pas di sini kita ubah jadi lebih dekat lagi. Kemudian ini saya buat seperti ini. Kemudian pas detik ke 0 mungkin, enggak, detik kedua saya ubah mungkin dari sini ya. Oke, mungkin dari sini biar nggak kelihatan terlebih dahulu. Kita play, mungkin spasi. Set. Oke. Apa yang kalian bayangkan? Ketika saya play mulai dari sini mungkin spasi, cet. Oke. Seperti itu.
garisnya segmennya rengket-rengket nih. Maksudnya rengket-rengket itu berdekatan. Segmennya berdekatan. Kita cek ya ini. Tek, 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 tek. Ini segmennya berdekatan. Kalau semisalkan kita bikin di waktu yang sama nih ya, dengan waktu yang sama, dengan jarak waktu yang sama. Kalau semisalkan saya bikin kayak gini, segmennya kan jadi akan lebih jauh ya. Per segmennya, hitungan per segmennya akan jadi lebih jauh. Apa yang terjadi? Dengan jeda waktu yang sama, dengan segmen yang lebih jauh, dan satu lagi dengan segmen yang lebih dekat, apa bedanya? Kita play. Set. Oke. Jadi semakin ini ya, semakin semakin besar jarak ininya, semakin besar jarak antar segmennya, itu berarti nanti akan semakin cepat. Kemudian semakin pendek jarak segmennya. Sorry, saya Ctrl Z dulu. Kita balikin ke sini. Semakin pendek jarak segmennya, itu gerakan animasinya kelihatan akan semakin lambat. Walaupun dengan jarak waktu yang sama gitu. Kita spasi, nah kelihatan semakin lambat kan. Tapi kalau misalkan kita bikin jauh tadi ya, antar segmennya jauh, jadinya kelihatan cepet banget. Misalkan ke sini kan jaraknya renggang-renggang nih. Kita play lagi, set. Nah, kelihatan cepet. Padahal jeda waktunya sama. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Misalkan seperti ini. Untuk saya Ctrl Z dulu ya. Misalkan seperti ini, kita ubah time indicator, current time indikatornya ke sini. Ini bisa kita gunakan untuk memanipulasi kecepatan gerak dari si objek yang kita animasikan. Mungkin pas detik ke ini dia ada di sini, gitu ya. Ini cukup cepat berarti. Terus kemudian di detik berikutnya, nah di detik ke sini, di detik ke sekian, kita ubah posisinya mungkin di bagian sini. Oke. Nah, kita cek kembali. Ini bisa kita mainkan ininya ya. Kemudian di sini juga harusnya ada controller ya, tapi mana ya, kok hilang? Ctrl Z, sorry. Kita klik dulu, mana tadi gambarnya? Oke, ini. Mungkin sampai di sini. Oke. Kemudian pas di sini kita bikin seperti ini. Oke, ini mungkin kita klik. Kita ubah bentuk padnya mungkin kayak gini ya. Nah, apa yang akan terjadi ketika saya ubah seperti ini adalah kita melihat di sini renggang-renggang, kemudian semakin ke sini semakin rapat. Nah, ketika kita play, apa yang akan terjadi? Kita nah, dari sini ke sini cepat, kemudian dari sini ke sini semakin mendekati akhir semakin lambat. Karena kenapa? Jaraknya tadi saya spasi lagi, karena tadi jaraknya semakin merapat. Dan dengan jeda waktu yang kurang lebih hampir setara. Jadinya akan seperti ini. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Misalkan di bagian sini kita tambahkan ini ya, di bagian sini kita tambahkan lagi, misalkan posisinya kita ganti ke bawah gitu ya.
Nah, ini akan muncul pad baru seperti ini. Ini bisa kita ubah-ubah kontrolernya lagi, yang semacam kontrolernya ini. Jadi intinya gini, ini saya ulang ya dari awal ya. Saya klik, kemudian misalkan saya delete ininya, ininya apa namanya, posisi-posisinya saya delete semua nih. Saya klik delete, klik delete, klik delete, klik delete, klik delete. Diamondnya saya delete semua. Kemudian saya kembalikan mungkin dari sini, kembali dari detik 0, dari detik kedua. Detik kedua masih di sebelah sini. Kemudian mungkin di sini saya kasih posisi barunya, klik. Maksud saya pas di sini masih pas di detik ke 0 masih di sini. Kemudian mungkin pas di detik keempat, detik keempat ya, mungkin sudah berpindah ke sini gitu ya. Nah, kita bedakan ketika kita menambahkan segmen baru ya, menambahkan diamond baru gitu ya, tanda wajib baru di belakang sini. Oke, dengan cara mungkin menggerakkan kayak gini ya, dia akan muncul semacam ini, semacam controller kayak gini. Oke. Tapi kontrolernya ada di paling akhir. Nah, bisakah kita menambahkan controller itu di tempat-tempat yang misalkan sudah kita buat ini ya, kita buat diamond, maksudnya kita tambahkan diamond di antara dua diamond, bisa. Contoh seperti ini, saya mungkin pas di sini kita geser ke sini, dia akan muncul controller baru. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa kita modifikasi, padnya bisa kita modifikasi. Mungkin pas di detik sekian bentuk padnya seperti ini. Pas di detik, saya delete dulu. Oke, ini saya geser ke sini ya mungkin. Oke, diamondnya saya geser ke sini. Kemudian pas di tengah sini mungkin posisinya agak di sini. Tapi ini saya ubah jadi bentuknya kurang lebih mungkin seperti ini. Dan ini mungkin saya bikin seperti ini. Oke, jadi cepat terus kemudian melambat. Oke, mungkin di sini saya tambahkan lagi. Kayak gini ya. Ini yang terakhir. Saya klik ulang, hilang. Oke, mungkin seperti ini. Kemudian kita play. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau ini saya tarik ke sini, pastinya nanti jadi semakin lebih cepat lagi. Nah, seperti itu. Ini saya tarik ke sini, semakin berdempetan nanti waktunya akan semakin cepat. Gerakannya akan semakin cepat. Set. Oke. Kita ulang lagi, spasi. Set. Oke. Ini kurang bagus sepertinya ya. Kita bikin ke atasan dikit. Ctrl Z, sorry.
Oke, ini pas di sini mungkin posisinya di sini, kemudian pas di sini. Oke, mungkin bentuknya seperti ini. Kita sesuaikan. Saya pengennya terakhir itu di sampingnya tulisan origami ini ya. Oke, oleh karena itu saya buat pas kayak gini. Oke. Spasi. Oke. Kita ubah posisinya lagi. Set. Oke. Mungkin nanti bisa ditambahkan teks sendiri lagi, bebas. Misalkan di atasnya ada teks belajar origami. Apa ya? Kita double klik, kemudian tulisi belajar dan bermain dengan menggunakan seni origami. Ukurannya bisa diperbesar. Seperti ini. Kemudian teksnya mungkin saya double klik, kemudian saya enter ke bawah mungkin ya. Terus paragrafnya saya ubah ke rata kiri, Ctrl A, kemudian rata kiri. Oke. Sorry, salah pencet. Ini harusnya di lock dulu nih, biar nggak gerak kemana-mana. Kita klik di sini, jadi backgroundnya biar nggak gerak kemana-mana. Kalau masih ingat kemarin di bagian karakter ada ini, vertical scale. Oh bukan ya, sorry. Ada apa ya ini ya, kalau nggak salah. Bukan juga. Ini nih. Leading, set leading. Oke. Mungkin segini. Enaknya ditaruh mana ya biar kelihatan lebih nyeni gitu. Atau mungkin justru ininya yang malah dipindah origaminya. Oh iya bener, origaminya mestinya dipindah sih. Kita pindahkan ke sini mungkin ya. Oke. Kemudian burungnya ini juga saya pindah, berarti saya cek dulu ke sini. Kita klik, kita pindah ininya, time indikatornya. Oke, terakhir berarti mungkin di sini. Kemudian pas di sini kita pindah ke atas. Oke. Kemudian pas di sini kita pindah lebih ke atasan juga. Kemudian pas di sini mungkin startnya dari sini. Jadinya saya klik di sini, saya bikin kayak gini. Ke atasan dikit. Oke. Kalau kita play gimana nih? Set. Oke. Belajar menggunakan seni, mungkin bisa dikasih animasi yang lain gitu, pakai browse preset. Kemudian mungkin
pakai text effect juga, animate in, yang mana yang bagus kira-kira? Oke, kita coba yang lain ya. Mungkin jangan animate in. Kita coba yang lain, misalkan jangan, ini norak banget. Text curve, nah ini bagus nih. Kita klik, kemudian klik kanan, place in Adobe. Oke. Nah, belajar seninya ini kan nanti kayak gini ya. Kita cek, kita spasi. Kapan munculnya? Kok belum muncul? Oh, oke. Kalau begitu teksnya ini jangan panjang-panjang. Kita bikin pendek saja. Yang bagian ini nih. Belajar seni. Oke, di sini kita bikin pendek seperti ini ya. Spasi. Oh, ini sepertinya saya salah penempatan nih. Oh iya bener, penempatannya soalnya di sini. Oke, saya Ctrl Z dulu ya. Ctrl Z. Biarkan jaraknya seperti ini. Sebelum ada efek nih, kan kayak gini ya. Masih nggak bergerak-gerak. Nah, ini current time indikatornya ini kita pindah dulu. Misal mulainya animasi dari sini, mulai animation presetnya dari sini, berarti misalkan mulainya dari detik ke 0 ya. Berarti jangan ke ini, jangan ke mana namanya, jangan pas di detik current time indikatornya jangan pas di detik ke 6. Karena kalau kita taruh di sini nanti animation presetnya akan mulainya dari detik ke 6. Tapi kalau kita taruh di 0, animation presetnya akan mulai dari detik ke 0. Jadi karena kita sudah putuskan mulai detik ke 0, animation, kemudian browse preset, kemudian tadi text, ada curve, kita ambil yang mana? Yang ini tadi ya, oke. Kita klik kanan, kemudian place in, oke. Spasi, set, oke. Atau mungkin kalau yang tulisan origaminya ini kurang, harusnya munculnya pasti terakhir ya, kurang lama, mungkin kita bisa edit juga. Jadi munculnya nanti setelah tulisan ini. Kita bisa geser. Oke, nah jadinya kayak gini. Kita geser barnya bisa. Karena animasinya mulainya dari sini nih. Dari detik ke 0, tapi 0 versinya origami. Kalau kita geser kan, geser kan barnya nolnya mulainya jadi dari sini ya. Kalau di timeline mulainya jadinya dari 2 detik ke 2,5 gitu. Pasti dia akan ngikutin.
Oke, kalau begitu kita minimize dulu ini mungkin ya. Atau mungkin kita geser dulu sampai di sini, terus habis itu ini kita kecilkan dulu, kita sesuaikan ukurannya, kemudian baru kita geser ke sini. Kita sesuaikan mulainya dari detik ke 2,5. Kemudian ini saya geser ke sana, kita bikin pol. Oke. Kemudian kita ulang spasi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk cara membuat animasi dan pet animation. Set. Oke. Tapi sepertinya ada yang aneh. Ini harusnya munculnya paling terakhir, tapi munculnya tek. Oh, jadi harusnya setelahnya ini ya. Salah ini berarti. Saya swasi lagi. Nanti coba kita edit lagi di bagian gambar bebeknya. Ini ya gambar bebek ya. Nah, ini kalau kita expand, klik. Oke, ini bisa kita klik, shift klik, kita geser semua. Mungkin mulainya dari detik ke berapa? Detik ke-4. Oke, kita cek. Oke. Kurang ke sana sih. Nah, spasi, cet. Nah, oke, seperti ini. Oke, kurang lebih mungkin seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk bagian ini ya, bagian animation. Nanti misalkan ada yang kurang-kurang silahkan di ini sendiri, di explore sendiri. Tapi kurang lebih intinya seperti itu. Kita bisa bikin animasi pakai pet animation, kemudian animation pet, atau kemudian kita pakai untuk melakukan animasi tag kita bisa pakai animate text, ataupun mungkin nanti pakai ini tadi ya, animation browse preset, yang preset yang telah disediakan oleh Adobe Bridge. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan langsung ke saya. Sekian dulu materi pada pertemuan kali ini, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.